Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini Bapak akan mengajarkan materi pelajaran kimia ya untuk kelas 10 semester kedua ini. Untuk semester kedua yang pertama yang akan kita bahas atau kita pelajari adalah materi tentang hidrokarbon ya, tentang hidrokarbon. Kalau kita lihat dari judulnya saja sudah bisa kita identifikasi bahwa ciri-ciri dari senyawa hidrokarbon ini adalah yang pertama ada hidro itu artinya hidrogen atau simbolnya H ya. Terus yang kedua ada karbon ini ya, karbon itu simbolnya C. Mungkin kalian sudah mempelajari sebelumnya di semester pertama bahwa nomor atom hidrogen itu adalah 1. Ini nomor masanya 1. Ini nomor atom. Ya. Kalau karbon itu adalah C ya, 12 6. Nomor massa 12, nomor atomnya 6. Sehingga kalau kita buat konfigurasinya atom hidrogen itu karena punya cuma 1 berarti dia hanya 1 kulit saja. Kita lihat ya. Berarti 1 kulit berarti ini atom hidrogen tidak stabil. Karena apa? Karena hanya memiliki 1 elektron valensi. Syarat untuk sebuah atom stabil itu minimal 2, yaitu untuk yang duplet dan 8 untuk yang oktet, aturan oktet. Kalau C kita lihat, atom C kita lihat kan lapisan pertama itu ada 2 elektron, lapisan kedua itu karena ini 6 maka sisa 4, 1, 2, 3, 4. Dia memiliki 4 elektron valensi. Ini atom karbon ini adalah belum stabil ya, belum dikatakan sebagai atom yang stabil karena syarat stabil adalah 2 atau 8. Nah, makanya atom karbon dan atom hidrogen ini sering berikatan ya. Itu keunikannya karena di atom karbon memiliki 4 elektron valensi sehingga dia membutuhkan 4 elektron lainnya supaya dia bisa berikatan agar dia stabil. Nah, bagaimana sih cara mengidentifikasi hidrokarbon ini ya? Hidrokarbon itu bagaimana cara kita melihat bahwa sebuah senyawa atau sebuah benda atau sebuah zat dikatakan dia mengandung atau merupakan bagian dari senyawa hidrokarbon. Yang pertama caranya adalah kita bisa membakar ya. Kalau kita bakar, ketika pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan jelaga atau asap yang hitam pekat. Kemudian kalau dia pembakaran sempurna akan menghasilkan CO2. Jadi ketika sebuah benda atau zat dibakar menghasilkan CO2 sudah dipastikan itu adalah merupakan senyawa hidrokarbon ya, senyawa hidrokarbon. Ini cara yang pertama, dengan cara yang paling mudah ini ya. Nah, seperti kayu kalau dibakar nanti akan menghasilkan karbon dioksida. Kemudian bisa diuji dengan air kapur ya. Air kapur ini tujuannya adalah untuk menguji bahwa senyawa tersebut, misalnya kita punya cairan apa gitu ya, kita uji apakah termasuk senyawa hidrokarbon atau bukan cairan tersebut. Nah, kita menggunakan uji dengan air kapur untuk menguji keberadaan atom karbon. Ada tidak atom karbon yang ada di cairan atau senyawa tersebut? Ya, awalnya air kapurnya itu bening, tapi dengan adanya keberadaan C maka airnya menjadi keruh ya. Kalau kita buat skemanya seperti ini. Seperti ini misalnya di sini ada tiang ya. Di sini ada pembakar punsen, ini ada api sini. Nah, ini tabung kimia. Kita masukkan cairannya di sini ya, cairan yang akan kita uji tadi. Ya, akan kita uji di sini. Ini spiritus ya, biasanya ada spiritus ini untuk kita bakar. Ini cairan yang akan kita uji ini apakah mengandung atom karbon atau bukan? Caranya gimana? Kita kasih selang. Kita kasih selang, tentu ini kita tutup rapat ya. Kita selang, baru di sini ada air kapur, kita masukkan ke sini ya. Ini air kapur. Tentunya sudah kita endapkan bening ya. Bening, air kapurnya bening. Nah, setelah kita bakar nanti
akan ada udara atau gas yang melewati air kapur ini, ya, akan terus dia akan keluar lewat sini. Jika air kapurnya ini menjadi keruh, ya, air kapur di sini menjadi keruh, maka bisa dipastikan di sini atau cairan yang ada di sini itu mengandung atom karbon. Berarti bisa diidentifikasi, berarti di sini kemungkinan adalah bagian dari senyawa hidrokarbon karena ada mengandung C, ya, mengandung unsur C di sini. Tanda-tandanya adalah air kapurnya menjadi keruh, ya, air kapurnya menjadi keruh. Kemudian kita bisa menguji keberadaan hidrogen, ya, hidrogen di sini dengan uji dengan kobalt. Jadi kertas kobalt itu warnanya kita ambil yang warna biru, kemudian cairan yang ada di sini, ya, cairan di sini kita oleskan atau kita celupkan ke kertas kobalt yang warna biru tadi. Bila dia berubah menjadi warna merah jambu, maka di situ berarti dia mengandung unsur hidrogen. Nah, jadi kalau kita uji tadi sudah mengandung karbon, terus diuji dengan kobalt mengandung hidrogen, maka bisa dipastikan bahwa cairan tersebut adalah senyawa hidrokarbon atau senyawa yang mengandung unsur hidrogen dan unsur karbon. Jadi seperti itu. Nah, ternyata kebanyakan dari sumber dari senyawa hidrokarbon itu banyak sekali, ya, bahkan mendominasi permukaan bumi kita. Contohnya sumber dari hidrokarbon itu dari hewan, ya, termasuk manusia, hewan, terus tumbuhan. Berarti makhluk hidup, semua makhluk hidup berarti ada hewan, ada tumbuhan, ya. Jadi hampir semua makhluk hidup itu mengandung hidrokarbon, senyawa hidrokarbon. Kemudian batu bara, ya, batu bara ini juga mengandung senyawa hidrokarbon. Kemudian minyak bumi, kita tahu minyak bumi itu berasal dari fosil, ya. Fosil itu berasal dari hewan dan tumbuhan yang sudah lama berada di perut bumi, ya, seperti itu. Nah, jadi ternyata sumber dari hidrokarbon itu ada hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup, kemudian dari batu bara, dan kemudian dari minyak bumi. Itu cara lihat sumbernya, ya, asal dari hidrokarbon ini. Kemudian cara mengidentifikasinya sudah Pak jelaskan tadi, bisa dibakar, bisa diuji dengan air kapur untuk menguji atom karbonnya, keberadaan atom karbon, kemudian diuji dengan kobalt untuk menguji keberadaan hidrogen yang ada di zat tersebut. Apakah zat tersebut termasuk hidrokarbon atau bukan? Ini bisa kalian lakukan, ya. Percobaan sederhana ini bisa dilakukan di rumah masing-masing, ya. Nah, dengan alat yang seadanya atau sederhana. Cari tabung seperti ini, ya. Kita bisa cari, misalnya kalau tabung seperti ini tidak ada, bisa menggunakan botol, ya, botol yang terbuat dari kaca. Terus misalnya kamu cairan, misalnya apa, kaldu ayam atau apa, kalian cek apakah itu termasuk hidrokarbon atau bukan dengan cara seperti ini, dibakar sini, nanti masukkan ke larutan kapur, ya, air kapur. Kemudian, ya, ciri khas dari hidrokarbon ini adalah yang pertama, yang Bapak jelaskan tadi, ciri khasnya adalah bahwa atom karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Ini yang Bapak gambar di sini, ya. Mudah-mudahan kelihatan di sini. Jadi memiliki 4 elektron valensi. Jadi C, kalau kita gambar ini, berarti punya 1, 2, 3, 4. Elektron terluar, ya. Elektron terluar memiliki 4. Karena nomor atomnya 6, sehingga konfigurasi ada 2 kulit, ya. Kulit pertama 2, kulit kedua 4. Nah, jadi kulit terluarnya adalah 4 elektron. Itu ciri khas yang pertama. Kemudian yang kedua, atom hidrogennya memiliki 1, ya. Jadi seperti itu. Kemudian atom karbon relatif kecil. Nah, hal ini menyebabkan atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen rangkap. Jadi karena atom karbon itu kenapa kecil? Karena nomor atomnya kecil, ya, sehingga dia hanya memiliki 2 kulit, ya, hanya memiliki 2 kulit, sehingga diameternya juga kecil. Semakin besar kulitnya, maka diameter atomnya makin besar, ya. Jadi atom karbon itu termasuk atom yang kecil karena 2 kulit saja.
Kemudian atom karbon dapat membentuk rantai karbon, ya, dapat membentuk rantai karbon dengan cara berikatan dengan atom karbon lainnya, ya. Jadi atom karbon ini bisa berikatan dengan sesama atom karbon yang lainnya. Nah, contohnya ini, di sini ada C lagi. Nah ini, misalnya ini, ya. Nah itu contohnya ya. Ada C lagi ini, ikatan dengan atom sesama atom karbon lainnya. Nah, jenis-jenis ikatannya nanti akan Bapak jelaskan ya. Jenis ikatan rantai karbon. Nah, ini Bapak hapus ya, kalian bisa catat atau screenshot. Sekarang ini Bapak hapus. Jadi jenis ikatan rantai karbon. Ya, pertama jenis ikatan rantai karbon. Yang pertama adalah tunggal. Ikatan tunggal. Contohnya CH3, CH2, CH3 gitu ya. Ini bentuk ikatannya. Tapi kalau kita tulis bisa tulis rumusnya ya, C-nya 1 2 3. Rumusnya adalah C 3, H-nya ada 8. 3 tambah 3 tambah 2 CH 8. Berarti ini ikatannya adalah ikatan tunggal ya. Coba kita selidiki apakah benar ikatan tunggal ya. Ini berarti kalau kita lihat C gini ya. Kita tahu bahwa C itu memiliki 4 elektron valensi atau terluar gini ya. Nah, di sini kita bisa lihat H. Nah, yang satunya dia berikatan dengan C yang sebelahnya. Nah, berarti artinya 4 ini sudah terisi semua. Yang satu dia berikatan dengan C yang ada di sini. Nah, karena ini yang 02 ini hanya di sini ya. Nah, ini pun ada 3. Nah, kalau kita gambarkan seperti itu. Jadi C3 ada 8. Nah, ini namanya ikatan tunggal. Kemudian dia juga bisa ikatan rangkap 2 ya. Rangkap 2. Contohnya CH2 CH3. Nah, seperti ini ya contohnya. Tapi di sini ikatannya rangkap. Kenapa kok bisa rangkap? Kita selidiki ya. Kalau kita gambarkan C ya, ingat C itu selalu memiliki 4 elektron valensi. Jadi 1 2 3 4 kena ya, karena di sini cuma 2 hanya. Di sini ini udah ada 2, di sini 3, berarti sisa 1. Di sini hanya tinggal 1 ya. Karena yang di sini kan 1 2 ya. 3 4 yang ini ya. Ini masih 1 2 3. Nah, seperti ini ya. Nah, berarti ada atom C yang ikatannya rangkap 2. Ini disebut ikatan rangkap 2 itu ini ya. Nah, seperti itu. Nah, berarti yang ketiga jenis ikatannya ada yang C misalnya kan rangkap 3 ya, rangkap 3. Nah, ada yang ikatannya rangkap 3. Contohnya apa? Contohnya
HC atau CH, C dari CH3. Kita selidiki hari ini rangkapnya ketiga ya, rangkap 3. Ini berarti karena ini sudah ada 1, 2, 3 ya. 3 elektron valensinya itu berikatan dengan karbon yang lainnya ya, sesama atom karbon. Maka yang tersisa di sini adalah 1. Nah, karena elektron valensinya 4, sini juga sudah pakai 3, maka tinggal sisa 1, dia berikatan dengan C yang lain. Nah, sedangkan C yang ini dia masih dipakai 1, berarti masih ada 3 lagi di sini ya. Kalau kita gambarkan seperti ini ya. Nah, rumusnya kalian juga harus bisa ya menuliskan rumusnya seperti ini. Contohnya C3H8 dan seterusnya. Itu jenis ikatannya. Jadi ikatan itu ada yang tunggal, jenis ikatan rantai karbon ada yang tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Yang dimaksud ikatan rantai karbon itu adalah ikatan sesama atom C-nya ya. Nah, kalau ini kan C-nya sesama C hanya 1. Kemudian ini ada yang C-nya yang 2 ikatannya ya, rangkap 2. Nah, di sini C-nya yang rangkap 3. Jadi ada 3 jenis ikatan rantai karbon ya. Oke, saya rasa cukup ya penjelasan hari ini, cukup dulu. Nanti akan Bapak lanjutkan pertemuan yang akan datang berkenaan dengan jenis-jenis ikatan, jenis-jenis hidrokarbon ya, jenis-jenis senyawa hidrokarbon ini. Nanti mungkin ada yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada yang ikatan jenuh, tak jenuh, siklik dan alisiklik. Terus ada juga benzena ya, akan kita pelajari insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.